Kuala Tungkal merupakan ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Nama Kuala Tungkal berasal dari kata kuala yang berarti pertemuan antar sungai atau sungai dengan laut. Kata Tungkal dikaitkan dengan nama sungai yang membelah wilayah Tanjung Jabung Barat hingga pantai timur. Sehingga Kuala Tungkal dapat diartikan sebagai tempat bertemunya aliran Sungai Tungkal dengan sungai lainnya di wilayah pantai timur. Karena letaknya yang begitu strategis, berada di pesisir pantai timur Jambi, menjadikan daerah ini sebagai salah satu pintu masuknya penyebaran Islam di negeri Jambi. Kota Kuala Tungkal menyuguhkan pemandangan kehidupan toleransi antar umat beragama yang hidup secara damai. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa ruas jalan utama kota Kuala Tungkal berjejer dan berdiri dengan kokoh bangunan masjid, pondok pesantren, kelenteng, vihara, gereja, dan pusat pendidikan umat Kristiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menelusuri jejak Islam di Nusantara, membawa perjalanan saya kali ini tiba di kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Kota Kuala Tungkal dikenal sebagai kota santri. Tidak hanya itu, kota ini juga dikenal sebagai kota yang memiliki toleransi antar umat beragama yang tinggi. Penanaman nilai-nilai Islam senantiasa terus dilakukan di kota Kuala Tungkal. Hal ini dibuktikan dari banyaknya berdiri pondok pesantren serta rumah-rumah ibadah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam jejak Islam kali ini, saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat kepada salah satu pondok pesantren terbesar di kota Kuala Tungkal, yakni Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat. Serta saya juga akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat salah satu wisata religi yang menjadi rutinitas di kota Kuala Tungkal untuk dilaksanakan, yakni Haul Akbar. Seperti apa? Bersama saya Mutia Lestari, inilah Jejak Islam. Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat merupakan salah satu pondok pesantren tertua di kota Kuala Tungkal. Pondok ini mulai berdiri pada tanggal 22 Februari 1993 dan didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Ali Abdul Wahab. Kehadiran pondok pesantren ini bermula dari pengajian agama yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Ali Abdul Wahab yang bertempat di rumah beliau sejak tahun 1957. Seiring berjalan waktu, jamaah pengajian pun semakin membludak sehingga tidak tertampung di kediaman beliau dan di Masjid Agung Al-Istiqomah. Akhirnya muncullah ide untuk membangun gedung yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengajian sekaligus wadah lembaga pendidikan berupa pondok pesantren, yang mana gedung pertama diberi nama Majlisul Ilmi Waz-Zikri. Pada tanggal 13 April 1994, bersamaan dengan 2 Zulqaidah, Ponpes Al-Baqiyatus Sholihat diresmikan. Hingga saat ini, Ponpes Al-Baqiyatus Sholihat diselenggarakan dalam 3 tingkatan, yakni tingkat I'dadiyah 1 tahun, tingkat Wusta 3 tahun, dan tingkat Aliyah 3 tahun. Di tahun 2001, pondok pesantren pun juga menyelenggarakan pendidikan sekolah yang terdiri dari Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah Keagamaan, dan Majelis Tahsini wa Tahfizil Quran. Dalam membentuk generasi Qurani yang cerdas dan memiliki akhlakul karimah, pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat memfokuskan pembelajaran pada kitab-kitab salafi, meliputi fikih, nahwu, shorof, tauhid, dan bahasa Arab. Sebagai pondok pesantren tertua dan terbesar di kota Kuala Tungkal, saat ini santri di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat hampir mencapai 2.000 santri yang berasal dari berbagai daerah. Dengan keseluruhan pengajar terdiri dari 100 ustadz dan ustazah.
Penyebaran agama Islam di kota ini tentu tidak terlepas dari peran para kiai, ulama, dan syekh terdahulu dalam menjaga dan mewarisi nilai-nilai Islam, hingga diteruskan kepada generasi mendatang melalui penguatan pondok pesantren. Peran besar para ulama terdahulu dalam menyebarkan Islam sangat berdampak pada kehidupan antar masyarakat hingga saat ini. Tak dapat dipungkiri, terbentuknya kawasan religius yang masih mempertahankan nilai-nilai Islam selaras dengan banyaknya rumah ibadah dan keberadaan pondok pesantren sebagai tempat untuk memperkuat akidah ilmu agama Islam di kota Kuala Tungkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren Al-Baqiyatus Shalihat ini semenjak dari tahun 93 sampai sekarang jumlah santrinya sekitar 1.900 sekian, kurang sedikit daripada 2.000. Dan alhamdulillah jumlah majelis guru yang mengajar di sini baik putra maupun putri kurang lebih 90-an orang tenaga pengajar yang mengajar di sini. Untuk program unggulan di pondok pesantren ini apa? Ya. Untuk program unggulan di pondok pesantren kami ini adalah membaca kitab kuning. Jadi di sini sekitar jam 4 atau jam 4.30 santri sudah mulai bangun, persiapan mandi segala macam wudu. Jadi jam 4.30 itu sudah mulai kumpul ke masjid atau ke majelis kalau di Putri. Jadi sekitar subuh jam 5-an setelah sholat subuh mereka melaksanakan pembacaan wirid yang biasa sudah diajarkan. Kemudian rutinitas pertama setelah sholat subuh dan wiridan adalah semuanya membaca Al-Quran. Setelah itu istirahat, nanti jam pukul 7.30 mereka melakukan yang namanya sekolah diniyah. Mulai dari pukul 7.30 sampai pukul 11.45. Setelah zuhur istirahat, makan segedarnya. Nanti pukul 2 ini masuk sekolah, istilah kami masuk sekolah kurikulum. Memang standar kurikulum Kemenak atau yang nasional, skala nasional. Sampai pukul 4 atau lewat, lalu dilanjut dengan sholat asar. Dengan program khusus, yaitu latihan membaca kitab kuning dan sambil setoran lalaran kitab-kitab Nahwu. Menjelang maghrib, lalu diadakan pengajian-pengajian umum yang putra di masjid, yang putri di Majlisul Ilmi wa Dzikri, pengajian umum kayak kitab tasawuf atau kitab fikih. Setelah sholat isya, berbagai macam kegiatan mulai dari muhadharah, mulai dari pembacaan maulid, kemudian ada latihan hadroh, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang secara umum melibatkan keseluruhan santri. Peringatan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sebenarnya puncak daripada amaliyah yang dilaksanakan oleh para muhibbin, para muridin, yang dulu di bawah asuhan ayahanda Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Lalu sekarang anaknya yang bernama Kiai Haji Abdul Hakim, ada istilah rutinitas amalan harian, ada amalan mingguan, ada amalan bulanan. Nah, tanggal 11 Rabiul Akhir ini adalah puncak yang disebut dengan amalan tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Rabiul Akhir, tepatnya pada wafat guru yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana itu mengharapkan kepada keseluruhan para muhibbin, para muridin untuk bersama-sama membaca amalan tahunan dan dilanjutkan dengan pengajian agama atau mau'izatul hasanah. Ya, begitu. Yang paling penting adalah mereka setelah membaca amalan tahunan, nanti yang unik nanti tengah malam kita mengadakan sholat malam. Dan semuanya kumpul tidur di rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar dan di tempat-tempat yang ada di sini. Kalaupun sebagian ada yang di hotel, nanti lanjut sampai siang. Jadi dari malam sampai ke siang mereka kumpul bersama-sama untuk pengamalan puncak tahunan pada peringatan haul seperti ini. Salah satu aktivitas di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan ialah peringatan Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Aktivitas ini bermula di tahun 1979, dikala Kiai Haji Muhammad Abdul Wahab mengundang Syekh Muhammad Nawawi
yang bermukim di Berjan, Purworejo, Jawa Tengah untuk melakukan baiat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Kurang lebih 28 tahun berjalan, pengikut pengajian yang dilaksanakan di rumah beliau ini dari masa ke masa terus bertambah. Dan puncaknya di tahun 1985. Jamaah pengajian begitu banyak hingga diputuskan untuk pindah ke Masjid Agung Al-Istiqomah. Peringatan ini biasanya dilaksanakan tiap tanggal 11 Rabiul Tsani. Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat merupakan salah satu pondok pesantren yang terbesar saat ini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penamaan pondok pesantren yang langsung diberikan oleh ayahanda kami, almarhum Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Pada waktu itu beliau berulang balik karena rumah beliau di depan Masjid Agung. Kemudian beliau bersama teman-teman beliau diajak untuk memiliki pondok pesantren tersendiri. Nah, waktu itu ayahanda bersama anak-anak murid beliau pergilah ke luar kota. Waktu itu memang Parigompo cukup jauh ya. Dan sampailah beliau di situ dengan dana seadanya kumpul, membelilah beberapa baris tanah. Kemudian beliau mengajar di Parigompo itu, waktu itu belum ada namanya. Lalu sudah selesai pembangunan seadanya dengan terbuat dari kayu ya, papan, dan waktu itu hanya 20 kali 20 dan ada rumah satu penjaga. Lalu beliau dalam istikharahnya mencari nama yang memang tepat. Akhirnya dalam istikharah beliau menamakan Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat. Al-Baqiyatus Shalihat ini kemudian ada dicantumkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pondok pesantren ini berdiri pada tahun 1993 ya, dan baru aktif secara formal itu pada tanggal 4 Maret 1996. Haul ini sebenarnya lebih dulu ya, karena ayahanda kita mendapat baiat secara langsung dari almarhum Syekh Muhammad Nawawi Berjan, Purworejo pada tahun 1979. Nah, peringatan haul ini seiring berjalanan waktu memang selalu disupport oleh anak-anak murid beliau. Ya, setiap tahun anak-anak murid beliau mengumpulkan dana, kemudian menghaulkan para orang-orang tuanya, sekaligus juga haul Syekh Abdul Qadir Jilani dan para guru-guru kita yang ada di tarikat dan guru-guru kita yang ada di kota Kuala Tungkal. Semakin hari semakin banyak pengikut beliau ya, tidak hanya di kota Kuala Tungkal tapi hampir di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, dan bahkan ada di Malaysia, ada di Singapura. Nah, mereka ini kemudian beramai-ramai ya dari tahun ke tahun meminta kepada ayahanda untuk mengadakan haul yang lebih meriah. Lama-lama kelamaan kemudian kita merayakan haul di ruangan terbuka di halaman Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat, dan sampai hari ini kita selalu memperingati haul ini tidak kurang dari 20.000 jamaah yang hadir. Kami sebagai pengurus pondok pesantren juga merasa simpatik ya dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari agama lain. Misalnya dari kelompok orang-orang Tionghoa, mereka ketika acara haul mereka gotong royong. Ya, kalau hujan itu air-air yang tergenang di sepanjang sepadan jalan itu mereka yang membersihkan, mengeringkan air itu. Kemudian di saudara kita yang beragama Kristen itu tempat gerejanya dan sekolah-sekolahnya dibuka untuk parkir para jamaah kita. Nah, ini luar biasa ya toleransinya, kemudian merasakan kebersamaan, sehingga pada acara haul ini
mereka gotong royong juga ikut membersihkan halaman gereja, membersihkan halaman vihara, dan mereka ikut juga menyemarakkan kegiatan-kegiatan keagamaan ini. Dan begitu juga ketika ada mereka kegiatan keagamaan, mereka selalu mengundang pihak pesantren untuk menghadiri kegiatan-kegiatan itu. Warisan-warisan ini tetap kami pelihara dan kami selalu berkomunikasi, berdiskusi, kemudian setiap acara haul kita gotong royong sama-sama. Jadi orang-orang Buddha dia gotong royong di depan viharanya, orang-orang Kristen juga gotong royong di situ. Nah, nanti pada ulang tahun Tanjung Barat kita sama-sama gotong royong semuanya. Jadi orang-orang pesantren gotong royong di gereja, orang gereja juga gotong royong. Dalam setiap perayaan Haul Akbar di kota Kuala Tungkal, kita akan disuguhkan dengan pemandangan masyarakat dalam bergotong royong demi menyukseskan kegiatan Haul Akbar. Salah satunya terlihat dari semangat gotong royong para tetua kampung dalam memasak makanan. Selain itu, sejumlah 300 santri turut membantu untuk menyiapkan 25.000 bungkus nasi yang akan dibagikan secara gratis kepada jamaah yang datang. Adapun perayaan Haul di tahun ini diadakan pemotongan sapi sebanyak 9 ekor dengan total lebih kurang 1,3 ton daging dan 2.400 kg beras yang berasal dari sumbangan masyarakat, warga pondok, dan pemerintah daerah. Tahun demi tahun, para hadirin yang mengikuti peringatan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terus bertambah. Di tahun 2022, peserta haul mencapai 20.000 jamaah lebih hingga di tahun 2023 ini. Peserta haul semakin meningkat hingga mencapai 25.000 jamaah yang berasal dari berbagai daerah. Mulai dari sekitar Provinsi Jambi, Pekanbaru, hingga berasal dari Singapura dan Malaysia. Perayaan Haul Akbar ini senantiasa menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kuala Tungkal. Selain meningkatkan ukhuwah Islamiyah antar sesama umat muslim, kegiatan ini juga turut menciptakan roda perputaran ekonomi yang pesat untuk masyarakat yang tinggal di kota Kuala Tungkal, mulai dari penginapan, transportasi, dan kuliner. Sehingga acara ini menjadi salah satu event wisata religi tahunan yang dapat dinikmati. Jangan khawatir tentang ekonomi, jangan susah nasib. Yang dunia banyak susah-susah, kamu jangan susah. Kegiatan Haul Syekh Abdul Qadir Jailani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, khususnya di tahun 2023 ini sebenarnya sudah masuk ke agenda wisata religi pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pariwisata, Pemudaan dan Olahraga, di mana pemerintah daerah membantu kegiatan ini. Selain dari anggaran kas pondok pesantren ini sendiri, serta sumbangan dan sedekah dari masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan haul ini juga disukseskan oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari pada para pedagang hingga termasuk pengamanan itu dari pihak Polres dan Kodim serta Satpol PP untuk melaksanakan pengamanan kegiatan haul di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. Jadi memang tahun ini kebetulan kami ditunjuk selaku Ketua Umum Pelaksana Kegiatan, dan kebetulan memang event ini sudah masuk pemerintah daerah, khususnya di Distarpora, dan saya selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ditunjuk menjadi Ketua Panitia Pelaksana. Harapan kita kegiatan ini berjalan lancar, aman, tertib, dan lancar. Kami berharap juga mohon doanya supaya tidak ada cuaca mendukung, tidak ada hujan sampai dengan hari pelaksanaan. Perkiraan pengunjung atau jamaah yang akan hadir diperkirakan 20.000 sampai 25.000 orang jamaah biasanya yang akan hadir dalam kegiatan haul di Tanjung Jabung Barat ini. Yang datang itu berasal dari
dalam kabupaten, luar kabupaten, dalam provinsi, bahkan ada yang dari Malaysia maupun Singapura yang hadir kegiatan ini. Motivasi saya yang pertama adalah dorongan dari nenek saya untuk saya mondok di sini, dan juga recommended dari kakak saya, yang mana kakak saya itu pernah mondok di sini. Nah, karena di sini merupakan pondok salah satunya yang terbesar di Kuala Tungkal. Untuk perubahan yang saya rasakan banyak, yang signifikan mungkin yang awal saya tidak paham agama dari itu bidang hukum agama, masalah fikih, tasawuf, dan adab. Ya, banyak perubahan yang saya rasakan selama mondok 7 tahun di sini. Ya, harapan saya mungkin saya dapat mengamalkan ilmu yang saya dapat di sini selama 7 tahun, sehingga saya dapat mengekspresikan ilmu tersebut di masyarakat, agar yang mana itu menjadi media dakwah di masyarakat bahwa pondok pesantren di Kuala Tungkal Al-Baqiyatus Sholihat merupakan sarana dakwah agama Islam yang ada di Kuala Tungkal. Alasan kami mau masuk pondok pesantren ialah karena di pondok pesantren itu bukan cuma mengajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi di pondok pesantren itu juga mengajarkan banyak sekali ilmu-ilmu kepribadian kita, seperti menghargai, kepedulian, kebersamaan, dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Pesan kami setelah masuk pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihat ini sangat senang sekali bisa belajar di sini. Apalagi sekarang kami sudah mencapai masa pengabdian. Harapan kami setelah lulus dari pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihat ini, kami bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat dari sini, dan kami bisa membantu orang-orang di luar sana dengan ilmu-ilmu yang kami dapat dari pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihat ini. Kepada teman-teman semua yang ada di luar sana, mari kita menambahkan rasa ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah dengan memperbanyak mempelajari ilmu-ilmu agama dan masuk pondok pesantren. Wabil khusus, pondok pesantren kita ini, pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihat. Beliau, kewilayahan beliau, kewalian beliau mutawatir. Semua orang tahu, tidak kita masuk di suatu tempat kecuali di situ dikenal Syekh Abdul Qadir Jailani. Di Indonesia semua, dari Jawanya, Sumateranya, semua kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan di Malaysia pun juga ada hallnya besar. Setiap hari dia datang minta doa sama ibunya. Setiap hari dia minta doa sama ibunya. Ketika dia berjumpa dengan gurunya, Al-Imam Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas, setiap minta doanya cuma satu mintanya, doakan aku seperti dia. Doakan aku seperti dia. Pemirsa, demikianlah perjalanan jejak Islam kali ini dari Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Semoga dengan perayaan Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Jailani ini bisa turut menjadi momentum untuk kita semua mempererat ukhuwah Islamiyah kita antar sesama umat muslim. Dan semoga ikhtiar dari para santriwan dan santriwati yang ada di sini senantiasa terus menjaga dan mewarisi nilai-nilai Islam dari para syekh dan ulama terdahulu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.